Hari ini kita akan membahas tentang Past Paper 1 IGCSE Bahasa Indonesia 0538, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latihan 4 teks D, dan kita akan menggunakan Past Paper tahun 2023. Assessment objektif yang akan dibahas di dalam teks ini ada 3, yaitu R2, R3, dan R4. R2 yaitu mengevaluasi kemampuan siswa dalam mengartikan arti-arti yang eksplisit yang ada di dalam teks. R3 adalah mengartikan arti kata yang implisit, yang tersembunyi. Kemudian R4 ini adalah kemampuan membaca yang unik dan hanya ada di dalam latihan keempat ini, dan seringkali dianggap paling sulit bagi para siswa. Apa itu? R4 di sini adalah bagaimana siswa bisa memahami gaya bahasa pengarang di dalam teks. Seperti apa saja arti dari kata-kata atau pilihan kata serta struktur kalimat yang digunakan oleh pengarang di dalam menulis teks. Mari kita latihan untuk membahas latihan 4 teks D. Kita akan membaca teksnya, tapi sebelum membaca teksnya, langkah yang pertama sama dengan latihan sebelumnya, yaitu pastikan kalian membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Di dalam latihan keempat ini ada 10 soal, mulai dari nomor 17 sampai nomor 26 ya. Dan kemudian jika kalian amati di sini ruang yang digunakan untuk menjawab pertanyaan cukup luas ya, dan angka di belakang ini menunjukkan skor yang bisa kalian dapatkan untuk setiap nilai, setiap angka, dan setiap soal di dalam latihan 4 ini ya. Jadi nomor 17 ada 2, 18 2, dan seterusnya. Kemudian bisa dipastikan karena teksnya cukup panjang, saya bisa menyarankan untuk kalian membaca sekilas semua pertanyaannya, atau kalau kemudian itu terlalu banyak untuk kalian bisa membaginya menjadi bagian-bagian kecil ya. Karena ada 10, kalian bisa membaginya menjadi 3 soal terlebih dahulu. Kalian baca pertanyaannya, kemudian masuk ke dalam teks, kemudian baca 3 soal selanjutnya, lalu kembali kepada teks, dan seterusnya sampai selesai ke 10 soal dari latihan keempat ini. Kita akan mulai membaca pertanyaan nomor 17. Yang pertama, mengapa penduduk kampung Staman keluar rumah pada pagi hari? Beri 2 perincian. Berarti di sini diharapkan siswa mampu menjawab pertanyaan dengan 2 alasan ya. Pertanyaan nomor 18. Jelaskan mengapa Cik Lina tidak pernah bisa mengambil mangga jatuhnya pada pagi hari. Sudah ada nama di sini ya, Cik Lina. Berarti ini karakter di dalam teks yang akan kalian temukan nanti. Kemudian nomor 19, mengapa pencuri mangga kadang-kadang kecewa ketika melewati pekarangan Cik Lina pada dini hari? Dan di situ ada 1 skor untuk pertanyaan nomor 19. Mari kita lihat teks yang akan kita baca. Judulnya adalah Musim Mangga di Kampung Staman. Dan untuk menyingkat waktu, saya juga sudah memberi tanda ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dibaca, tentukan kata kuncinya, dan pada saat kalian membaca teksnya, kalian akan mendapatkan kata kunci di dalam teks tersebut. Jadi silahkan untuk kalian lingkari, kalian garis bawahi, kalian beri tanda di dalam teks supaya menyingkat waktu untuk mendapatkan jawaban yang tepat nantinya. Baik, mari kita mulai membaca teks yang di latihan keempat ini. Musim mangga di Kampung Staman. Akhir-akhir ini banyak warga Kampung Staman yang mendadak gemar berlari pelan. Orang-orang itu lebih suka menyebutnya dengan istilah jogging. Mereka berjogging pagi-pagi sekali, bahkan ketika langit masih gelap. Dan sahut-sahutan koko ayam masih terdengar jarang-jarang. Ada yang memakai sepatu karena sepatunya bagus, ada yang kaki ayam tapi percaya diri. Bagi orang-orang yang kelihatannya taat hukum ini, bersepatu atau tidak bersepatu
sebenarnya sama saja. Sebab tujuan mereka sebenarnya bukan hendak berolahraga, melainkan berburu mangga. Musim mangga telah tiba sejak sebulan lalu. Gemar jogging pagi-pagi saat sedang musim mangga seperti ini sudah menjadi kebiasaan warga kampung Staman setiap tahun. Sambil menyelam minum air, kata orang-orang di sana. Mereka berhenti di rumah-rumah penduduk yang di pekarangannya ada pohon mangga. Pekarangan rumah Cik Lina adalah salah satu yang paling sering menjadi titik perhentian mereka. Di sana ada pohon mangga arum manis yang tinggi dan besar, satu-satunya di kampung Staman. Pohon mangga di pekarangan Cik Lina itu ditanam pemilik rumah sebelumnya bertahun-tahun lalu. Buahnya selalu lebat ketika sedang musim. Setiap subuh, buah-buahnya akan jatuh karena embusan angin malam. Cik Lina tak pernah kebagian jatah mangganya yang jatuh karena dia baru bangun pukul 7 ke atas ketika hari sudah terang. Orang-orang kampung Staman akan beradu cepat mengambil buah mangga arum manis Cik Lina yang jatuh. Bukan hanya yang pura-pura jogging, tetapi juga mereka yang melintas saat hendak pergi ke pasar. Anak-anak muda yang baru pulang begadang nonton bola, juga orang-orang yang baru pulang dari masjid. Itulah kenapa orang-orang yang sudah keluar rumah pada pagi-pagi buta semakin cepat semakin bagus. Mereka bilang, tapi begitupun mereka tidak selalu berhasil. Kadang-kadang buah-buah mangga itu baru jatuh setelah sembahyang subuh. Seolah-olah hanya rela bila diambil oleh orang yang sudah menunaikan ibadah. Dan itu membuat jengkel orang-orang yang keluar rumah lebih awal. Satu dari kira-kira belasan warga kampung Staman yang ikut berburu mangga jatuh itu adalah Pidil, 26 tahun. Dia adalah seorang sarjana filsafat yang tidak punya pekerjaan. Tetap, meski sudah lulus 3 tahun lalu, Pidil suka melukis dan kadang-kadang menjual lukisannya. Tapi ketiadaan uang membuat naluri berburunya menguat. Dengan tangan cekatannya, dia juga memiliki bakat menyikat ayam dan bebek milik warga kampung. Manakala ia mengidam makan buah-buahan warga kampung akan menjadi incarannya. Baik, kita berhenti sampai di sini terlebih dahulu. Mari kita lihat pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, tadi sudah dibaca dengan sekilas. Mengapa penduduk kampung Staman keluar rumah pada pagi hari? Beri 2 perincian. Ya, nih sudah di highlight di sini ya. Jadi para penduduk desa atau kampung Staman berpura-pura ya untuk jogging pagi-pagi bahkan ketika langit masih gelap karena mereka ingin berburu mangga ya. Jadi di sini ada 2 jawaban. Jadi kamu bisa menjelaskan. Penjelasan yang pertama adalah para penduduk Staman berpura-pura jogging. Kemudian poin yang kedua, mengapa mereka berpura-pura jogging? Karena mereka ingin berburu mangga ya, mangga-mangga yang jatuh. Kemudian pertanyaan 18, jelaskan mengapa Cik Lina tidak pernah bisa mengambil mangga jatuhnya pada pagi hari. Ini juga sudah ada tadi ya. Cik Lina di sini. Pekarangan rumah Cik Lina ini menjadi target untuk pencurian mangga. Di sini disebutkan dia tidak pernah kebagian mangga. Kenapa? Karena mangganya jatuh saat dia baru bangun pukul 7 ke atas ketika hari sudah terang ya. Dan di sini di atasnya disebutkan juga setiap subuh buah-buahnya akan jatuh karena hembusan angin malam. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, mengapa Cik Lina tidak bisa mendapatkan mangganya? 1, karena Cik Lina bangunnya selalu kesiangan. Dia bangun setelah jam 7.
Kemudian yang kedua adalah mangga-mangga tersebut biasanya jatuh pada saat setelah subuh ya, dan sudah diambil oleh orang-orang yang lebih pagi lewat di depan rumah Cik Lina. Pertanyaan ketiga, mengapa pencuri mangga kadang-kadang kecewa ketika melewati pekarangan Cik Lina pada dini hari? Kita lihat, cari informasi yang berhubungan dengan tetangga atau orang-orang yang kecewa. Ini ya, ada di baris 20 ke bawah ya. Tapi begitupun mereka tidak selalu berhasil. Jadi warga kecewa kenapa? Walaupun sudah bangun pagi-pagi ternyata mereka tidak selalu berhasil. Kenapa itu? Karena kadang-kadang buah itu baru jatuh setelah sembahyang subuh ya. Satu alasan. Yang kedua, seolah-olah mangga-mangga itu hanya rela diambil oleh orang-orang yang sudah menunaikan ibadah, dan hal itu membuat jengkel orang-orang yang keluar rumah lebih awal. Pertanyaan tadi mengandung kata kecewa. Mengapa orang-orang kecewa? Nah, di dalam teks kamu menemukan kata lain dari kecewa, yaitu jengkel. Nah, sudah pasti ini menjadi kata kunci ya, yang bisa kalian gunakan sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. Jengkel sinonimnya kecewa. Seperti itu. Baik. Lanjut ya, kita baca pertanyaan dulu untuk nomor 20. Mengapa Pidil memilih memungut mangga yang jatuh daripada mengambil dari pohon? Kemudian yang nomor 21, rajin betul pagi-pagi sudah jogging, kata Cik Lina. Emosi seperti apa yang Cik Lina harapkan dari Pidil? Kemudian pertanyaan 22, bagaimana perasaan Cik Lina di akhir percakapan dengan Pidil dan mengapa? Nah, ini kalau kalian amati, pertanyaan ke 21 dan 22 ini sudah masuk kepada reading outcomes yang ketiga ya. Jadi ini sudah membahas tentang hal-hal tersembunyi di dalam teks, makna intrinsik di dalam teks. Jadi tidak selalu jawabannya itu nyata tertulis di dalam teks. Di sini kalian harus jeli dan pintar-pintar membuat kesimpulan dari teks yang kalian baca ya. Jadi kita fokus dengan nomor 20, 21 dan 22 ya. Yang pertama adalah mengapa Pidil memilih mangga yang jatuh. Yang 21 adalah kalimat tadi ya, rajin betul pagi-pagi. Ini apa maksudnya? Emosi seperti apa yang Cik Lina harapkan dari si Pidil. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan Cik Lina di akhir percakapan antara dia dan Pidil. Kita lanjut teksnya. Tadi Pidil sudah diperkenalkan. Masuk ke nih ya. Dengan kesanggupannya nyolong hewan hidup tanpa pernah ketahuan, tentu mudah saja bagi Pidil jika ingin mengambil mangga-mangga itu langsung dari pohonnya. Ia tak perlu menunggu mangga-mangga itu jatuh seperti halnya orang-orang lain yang takut dituduh maling. Bagaimanapun, Pidil ternyata lebih memilih ikut berburu mangga jatuh bersama warga kampung lainnya. Tentu bukan karena takut mengambil langsung dari pohonnya. Mangga jatuh biasanya menandakan kematangan yang sempurna dan semanis gula. Pidil memang filsuf sejati. Ia punya prinsip bahwa segala sesuatu yang ada di alam adalah milik bersama. Sebagaimana halnya udara, air, langit, dan lainnya. Bagaimana seorang bisa mengklaim hal itu sebagai miliknya pribadi? Demikian katanya kepada kawan-kawannya. Kalau memang orang itu menanam, bagaimana? Ya, itu lain cerita. Kenyataannya, mereka mengeklaim setiap buah yang tumbuh di pekarangan rumah mereka, walaupun mereka tidak menanamnya. Mestinya kita semua berbagi hal-hal yang kita punya. Pintu rumah Cik Lina terbuka ketika Pidil memungut mangga arum manis yang jatuh di pekarangannya. Cik Lina kebetulan bangun pagi hari itu. Dia keluar rumah dan memergoki Pidil.
Rajin betul, pagi-pagi sudah jogging. Cik Lina, sudah bangun? Basa-basi penuh salah tingkah. Pidil tak ada digubris. Cik Lina langsung menuju inti. Sering mengutil mangga saya ya? Baru kali ini, Cik. Jujur saja. Iya benar, baru kali ini. Kalau enggak terlalu sering, enggak apa-apa. Cik Lina pikir, cuma saya yang ngincar mangga Oci. Semua orang kampung ini juga ngincar. Rakus-rakus ya orang-orang kampung ini. Cik, jangan ngomong gitu. Cik Lina kan juga tinggal di sini. Kami cuma makan mangga sekali-sekali. Justru Cik Lina yang rakus kalau mau menghabiskan satu pohon mangga ini sendirian. Bagus-bagus mulutmu. Aku bisa laporkan kau ke polisi karena sudah mengambil manggaku. Gertakan Cik Lina tak membuat Pidil gentar. Sebaliknya, dibantingnya mangga yang baru dipungutnya sebelum ia pergi meninggalkan pekarangan rumah perempuan itu sebagai bentuk perlawanannya atas gertakan itu. Baik, kita berhenti terlebih dahulu. Di sini saya sudah menggarisbawahi ya dan meng-highlight, memberi warna yang berbeda pada informasi yang diminta di dalam pertanyaan tadi. Pertanyaan ke-20 tadi mengatakan, mengapa Pidil memilih memungut mangga yang jatuh daripada yang di atas pohon? Padahal jika mengenal karakter Pidil ini, dia sudah sangat mahir ya di dalam mengambil sesuatu tanpa banyak ketahuan oleh tetangga sekitar. Tapi dia lebih memilih mangga yang jatuh di depan pekarangan Cik Lina. Mengapa? Bisa ditemukan tadi ya, karena mangga yang jatuh sini, mangga yang jatuh menandakan kematangan yang sempurna dan semanis gula. Ada di baris 36 ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan nomor 21. Rajin betul pagi-pagi sudah jogging, kata Cik Lina. Ini bukan pujian ya, kata-kata ini adalah kata-kata sindiran ya, menyindir si Pidil karena Pidil ketahuan saat memungut tiba-tiba yang punya rumah, yang punya pohon mangga bangun dan memergoki si Pidil ya. Jadi dia langsung mengutarakan kalimat ini. Rajin betul ya, pagi-pagi sudah jogging. Jadi emosi seperti apa yang Cik Lina harapkan dari Pidil? Ingat, yang ditanyakan bukan emosi Cik Lina, tapi emosi apa yang Cik Lina harapkan dari Pidil ya. Jadi sindiran seperti ini dikatakan oleh si empunya pohon mangga mengharapkan bahwa si Pidil yang sudah memungut mangga tersebut, dia merasa sungkan, merasa malu karena sudah ketahuan, sudah merasa terpergoki ya oleh si empunya pemilik mangga yang punya mangga ya. Jadi emosi Cik Lina sendiri dia kecewa, tetapi yang ditanyakan di sini emosi seperti apa yang dia harapkan dari Pidil. Jadi emosi penyesalan karena sudah ketahuan dan diharapkan si Pidil ini meminta maaf seperti itu ya. Nah, kemudian nomor 22. Bagaimana perasaan Cik Lina di akhir percakapan dengan Pidil dan mengapa? Ada dua hal ya. Ini baru yang ditanyakan adalah perasaannya si Cik Lina dan mengapa Cik Lina merasa seperti itu. Ini ada di bagian terakhir yang saya highlight di sini, yang saya garis beri warna di sini ya. Bagus ya mulutmu. Aku bisa laporkan kau ke polisi. Gertakan Cik Lina tak membuat Pidil gentar. Jadi Pidil digertak seperti itu, dia tidak takut. Ya, si Pidil ini adalah seorang filsuf sejati. Tadi di paragraf sebelumnya disebutkan ya, dia merasa bahwa tanaman mangga yang ditanam ditanam di kampung itu adalah milik bersama. Itu adalah perspektif dia terhadap sumber daya alam yang ada di sekitarnya ya. Jadi dia nggak gentar nih si Pidil. Sebaliknya, dibantingnya mangga yang baru dipungutnya. Jadi Pidil bukannya menyesal, bukannya dia minta maaf, tapi dia membanting mangga yang dia pungut di depan Cik Lina, lalu dia pergi meninggalkan rumah perempuan itu sebagai bentuk perlawanannya. Nah,
Kira-kira kalau kamu diperlakukan seperti itu, ya, kamu sebagai Cik Lina, perasaan kalian seperti apa? Ya, ini pertanyaannya, perasaan Cik Lina seperti apa? Sudah pasti Cik Lina merasa kecewa. Kenapa? Karena dia tidak dihormati, ya. Karena si Pidil berlaku tidak sopan menurut tata pergaulan di kampung tersebut, ya. Bahkan dia berani menggertak balik dengan membanting mangga tersebut, ya. Jadi bagaimana perasaan Cik Lina? Cik Lina kaget, kecewa dengan perlakuan si Pidil karena Pidil membanting mangga tersebut, ya. Jadi kamu bisa menuliskan di sini, bullet point pertama adalah Cik Lina merasa kecewa atau Cik Lina merasa marah dan kesal. Kemudian bullet point kedua, dia merasakan kesal dan marah karena Pidil bukannya minta maaf atau menyesali perbuatannya, tetapi malah menggertak balik dengan cara membanting mangga tersebut, ya. Jadi sekali lagi di sini kamu sudah diharapkan untuk bisa menarik kesimpulan dari informasi percakapan tadi antara dua tokoh, Cik Lina dan Pidil. Cik Lina yang punya mangga, Pidil yang suka memungut mangga yang jatuh di depan pekarangan Cik Lina. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 23. Apa yang dirasakan banyak penduduk desa ketika melewati rumah Litmus? Kita diperkenalkan kepada karakter yang baru di sini. Tadi kita baru tahu ada 3 karakter utama, ya, warga desa Staman, kemudian ada Cik Lina, kemudian ada Pidil. Kemudian kita ada karakter baru yaitu Litmus. Ingat bahwa teks ini adalah bentuk teks narasi. Jadi sudah pasti mengikuti kaedah-kaedah teks narasi. Apa artinya? Teks tersebut mengandung unsur-unsur intrinsik dari teks narasi, yaitu ada karakter, ada latar tempat, ada latar waktu, kemudian ada konflik, penyelesaian, dan sebagainya, ya. Nah, pertanyaan 23 ini berhubungan dengan karakter baru yaitu Litmus. Apa yang dirasakan banyak penduduk desa ketika melewati rumah Litmus? Kemudian pertanyaan 24, mengapa Cik Lina merengut? Ya, merengut ketika melihat tumpukan mangga di pekarangannya. Nomor 25, mengapa Pidil pulang dengan bangga sesudah membagi-bagikan mangga? Kita lanjutkan dengan bacaan teks. Oke, jadi tadi Cik Lina menggertak, ya. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Ada warga kampung Staman lain yang juga memiliki pohon mangga di pekarangan mereka. Antara lain rumah Litmus. Di halamannya ada pohon mangga lokmai yang menggoda. Sayangnya Litmus bukan anak ingusan. Dibungkusnya mangganya satu persatu dengan plastik sehingga tak ada satupun yang jatuh ke tanah. Dengan cara demikian, ia tak cuma menyelamatkan mangganya dari incaran orang-orang, tapi juga kalong-kalong. Warga yang melintas di depan rumahnya cuma bisa menelan ludah, memandangi mangga-mangganya yang matang. Litmus seolah sengaja membiarkannya berlama-lama tergantung di pohon. Sementara itu, warga-warga lain yang juga punya pohon mangga cepat-cepat memanggil tengkulak buah ke rumah mereka. Tengkulak akan memborong semua mangga yang ada di pohon, tak peduli sudah tua atau masih muda. Di sini sudah ada jawabannya. Kalian bisa kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi mengapa apa yang dirasakan banyak penduduk desa ketika melewati rumah Litmus? Litmus ini sudah berpengalaman, ya, dengan pohon mangganya. Dia membungkus mangganya satu persatu dengan plastik sehingga mangga itu tidak jatuh ke pekarangan ataupun dimakan para hewan atau kalong-kalong, ya. Jadi warga yang melewati pekarangan rumah Litmus hanya bisa memandang dengan menelan ludah dengan perasaan kecewa karena tidak satupun mangganya jatuh di pekarangan. Itu jawaban nomor 23. Kemudian nomor 24. Mengapa Cik Lina merengut ketika melihat tumpukan mangga di pekarangan? Oh ya, kita belum sampai di sana. Mari kita lanjutkan teksnya dulu. Oke.
Keesokan harinya setelah memergoki Pidil, Cik Lina memutuskan mengikuti langkah yang sama. Ia pikir ketimbang terus-terusan jatuh dan diambil warga, lebih baik mangga-mangganya dirontoki semua, dijual borongan ke Tengkulak. 300.000, kata si Tengkulak. Murah sekali, kan harum manis. 600.000. Ini kan musim, ini lagi musim, mana bisa harga segitu? Di pasar harganya cuma 10.000 per kilo. Ya tambahilah, jangan 300, 500 lah. Aduh, saya kan mesti hidup juga, Ci. 300. Kalau oke, ku panjat sekarang. Setelah dirontoki, ternyata mangga harum manis Cik Lina jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Cik Lina memandangi tumpukan tinggi mangga di pekarangannya dan ia merengut. Nah, ini ya kuncinya ya, ia merengut. Namun nasi sudah menjadi bubur dan Cik Lina tidak bisa membatalkannya. Membatalkan apa? Membatalkan perjanjian jual beli yang sudah dia setujui di awal, yaitu dijual semua mangga di pohonnya dengan harga 300.000. Jadi mengapa dia merengut? Karena dia kecewa. Mangganya dihargai begitu murah, 300.000. Kemudian alasan yang kedua, dan minta 2 poin ya tadi. Alasan yang kedua adalah dia tidak menyangka jumlah panenan pohon mangganya tahun itu jauh lebih banyak atau melimpah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lanjut yuk. Tengkulak buah itu segera meninggalkan rumah Cik Lina. Begitu menyerahkan uang 300.000. Di tikungan pertama, Kampung Staman, ia berhenti untuk menemui Pidil. Kenapa sih Tengkulak itu menemui Pidil? Disinilah terjadi yang namanya plot twist ya, klimaks dari cerita ini. Berapa jadinya bang? 300.000. Oke, ini pegang 100, 200, 300. Dan ini ku tambahi 50.000 buat abang. Oke, mantap. Makasih ya. Pidil mengambil mangga dari tengkulak buah itu dan langsung mendatangi satu persatu rumah warga. Sehari sebelumnya, Pidil berhasil menjual salah satu lukisannya. Uangnya dipakainya buat memborong mangga Cik Lina. Dibagi-bagikannya tiap-tiap rumah 5 buah secara gratis dan pulang ke rumah dengan bangga. Oke, ini teksnya sudah selesai. Mari kita lihat kembali kepada pertanyaan. Tadi sudah dijawab ya, mengapa warga tadi kecewa lewati rumah Lekmul. Sekarang mengapa Cik Lina merengut ketika melihat tumpukan mangga? Kita sudah bahas tadi ya. Yang pertama adalah karena dia mendapat harga yang begitu murah, 300.000 saja untuk mangganya. Yang kedua adalah karena panenan mangganya begitu melimpah tahun ini, jadi dia rugi. Nomor 25, mengapa Pidil pulang dengan bangga sesudah membagi-bagikan mangga? Pidil bangga karena dia merasa berguna membagikan mangga kepada seluruh warga di kampung tersebut. Ya, setiap rumah mendapatkan 5 buah mangga secara gratis. Yang kedua, mengapa dia melakukan seperti itu? Karena perspektif hidupnya, di mana dia percaya bahwa apa yang didapat dari alam itu adalah milik semua orang. Ya, jadi itulah sudut pandang hidup Pidil yang mengapa dia merasa bangga karena dia berhasil membeli mangga-mangganya Cik Lina ya dengan harga yang sangat baik, sangat murah ya, walaupun melalui tangan si Tengkulak, dan kemudian tidak hanya diborong dan dia makan sendiri. Dia bangga karena apa? Dia bisa mempraktekkan apa yang dia percayai, yaitu dengan cara membagikan mangga-mangga itu kepada semua penduduk desa itu. Ingat, Pidil adalah seorang filsuf sejati ya, seolah-olah seperti itu. Dia pikir bahwa apa yang dia percayai bahwa pohon mangga itu adalah milik bersama, dan dia bagikanlah itu kepada para warga di di desa Staman. Seperti itu, ya.
bagaimana caranya ya kok saya bisa tahu, misalnya gitu. Kamu bingung, aku nggak tahu ini kalimat ini mencari kesimpulan dari pertanyaan tersebut. Kalau kamu tidak tahu, cari bagiannya saja dulu. Mengapa Pidil pulang dengan bangga? Kamu cari teksnya di mana saat itu. Nah, teksnya ada di bagian terakhir ya. Nah, kalau sudah di bagian terakhir, oh dia bangga, pastikan kamu membaca kalimat-kalimat sebelumnya supaya kamu mendapatkan konteks yang lebih jelas, lalu gunakan kalimatmu sendiri untuk menyimpulkan ya. Tidak masalah jika kosakatamu atau struktur kalimatmu itu nantinya mungkin tidak sempurna, tapi lebih baik kamu menjawab dan memprediksi jawabanmu sebaik yang kau bisa lakukan dan tidak memberi jawaban kosong ya. Dan siapa tahu kalau kamu sudah mencoba menjawab dengan sebaik mungkin, jawaban kamu akan tepat dan di situ kamu akan mendapat poin ya. Jadi cari bagian yang ditanyakan, coba baca kembali konteksnya, paragraf tersebut terutama, lalu kemudian kamu jawab dengan pemahamanmu sebaik mungkin. Nah, pertanyaan nomor 26 inilah yang akan membahas tentang pilihan kata-kata pengarang. Di sini ada 4 ya, ada D juga nanti. Kita baca yuk. Di sini adalah apa yang ingin disampaikan penulis. Sekali lagi, kemampuanmu menganalisa pilihan kata penulis ini akan dinilai di bagian ini. Ada yang kaki ayam tapi percaya diri, baris keempat. Nah, silakan balik lagi ke baris keempat, cari di sini baris keempat. Ini 5, ini 4. Baca kalimat sebelumnya atau keseluruhan paragraf juga tidak masalah. Mereka berjoging pagi-pagi sekali, bahkan ketika langit masih gelap dan saut-sautan koko ayam masih terdengar jarang-jarang. Ada yang memakai sepatu karena sepatunya bagus. Ada yang kaki ayam tapi percaya diri. Kemudian kalimat berikutnya, bagi orang-orang yang kelihatannya taat hukum ini, bersepatu atau tidak bersepatu sebenarnya sama saja. Sebab tujuan mereka sebenarnya bukan hendak berolahraga, melainkan berburu mangga. Jadi ada frase, ada yang kaki ayam tapi percaya diri. Maksudnya adalah ada para warga yang tidak bersepatu saat mereka jogging. Bagaimana kita tahu? Karena frase sebelumnya mengatakan yang memakai sepatu karena sepatunya bagus, tetapi ada juga yang kaki ayam. Ya, jadi kamu simpulkan dengan konteks yang ada di dalam bagian tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah seolah-olah hanya rela bila diambil oleh orang yang sudah menunaikan ibadah. Dan kamu menyebutkan 2 hal di sini. Baris ke-23. Cari baris 23, baca kembali di sini ya. Jadi kita sudah bahas bahwa mangga-mangga itu seolah-olah hanya jatuh pada saat setelah sembahyang subuh. Ini baris 23 ya. Seolah-olah hanya rela bila diambil orang yang sudah menunaikan ibadah. Jadi jawabannya 2 itu ya. Artinya adalah penulis di sini mengatakan bahwa seolah-olah mangga itu hanya rela diambil oleh orang-orang yang sudah menyelesaikan sembahyang subuhnya. Kemudian yang kedua, bahwa mangga-mangga itu jatuh di waktu tepat setelah sembahyang subuh ya, dini hari ya. Seperti itu. Kemudian, nah, bagaimana kita tahu kalau misalnya kamu stuck di sana, tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu bisa menggunakan ide yang sama. Idenya kan di sini penulis mengatakan seolah-olah ya, mangga itu hanya rela diambil oleh orang yang sudah beribadah subuh. Pakai ide yang sama. Kemudian poin yang kedua, kamu gunakan kata-kata yang berbeda untuk menjelaskan poin dari jawaban yang sama tadi ya. Kalau pertama membahas tentang mangganya itu diambil hanya jatuh pada saat setelah sembahyang subuh, dan yang kedua yang mengambilnya adalah seolah-olah hanya orang yang sudah menunaikan ibadah ya. Hampir mirip, tapi yang pertama fokus dengan waktu, yang kedua fokus dengan siapa yang mengambil, orang yang sudah beribadah. Yang kedua adalah waktunya setelah sembahyang subuh, begitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah membuat naluri berburunya menguat. Sebutkan 2 hal.
niat berburunya siapa ini ya, insting berburunya siapa. Di sini ada pidil ya, tadi baris ke 28 ya. Jadi cari baris 28 ada di sini. Tapi ketiadaan uang membuat naluri berburunya menguat. Dengan tangan cekatannya dia juga memiliki bakat menyikat ayam dan bebek milik warga kampung. Nah, jadi apa arti dari naluri berburu pidil ini menguat? Artinya adalah cari frase sebelumnya apa? Oh, frase sebelumnya adalah ketiadaan uang membuat naluri berburunya menguat. Jadi karena pidil tidak memiliki uang, dia terpaksa untuk melakukan apa yang dia lakukan, yaitu mengambil barang-barang milik tetangganya seperti mangga. Nah ya, kemudian dia juga menggunakan kreativitas dia nih kan dengan tangan cekatannya. Jadi jawabannya nggak jauh-jauh dari frase yang ditanyakan, kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya ya. Jadi dengan kreativitasan idenya si Fidil, kreativitas dia dan tangan cekatannya, dia juga bisa memiliki bakat menyikat ayam, mengambil bebek warga kampung tanpa ketahuan ya. Dan apa yang menjadi incarannya seperti buah mangga itu mampu dia lakukan karena punya naluri kuat untuk berburu. Oke, kemudian frase selanjutnya yang D, sayangnya Litmus bukan anak ingusan. Nah, ini berhubungan dengan tadi bagaimana Litmus ini berbeda dengan Cik Lina. Dia sudah sangat berpengalaman. Dia tahu mangganya berbuah banyak dan sangat-sangat menarik perhatian warga ya setiap musim mangga. Maka yang dia lakukan apa? Dia membungkus mangganya satu persatu dengan plastik sehingga tak ada satu mangganya yang jatuh di pekarangan. Jadi menghindari mangga jatuh, dan yang kedua bisa menghindari dari serangan para hewan-hewan malam seperti kalong tadi disebutkan. Nah, pertanyaannya adalah di sini, sayangnya Litmus bukan anak ingusan. Sebutkan dua hal. Ini dua hal apa? Kalau kamu bingung, balik lagi ke pertanyaan awal. Pertanyaannya di sini adalah di nomor 26. Apa yang ingin disampaikan penulis dengan kalimat berikut? Jadi balik, yang ingin disampaikan penulis dengan kalimat bahwa Litmus bukan anak ingusan adalah menyatakan bahwa Litmus ini sudah sangat berpengalaman dalam merawat mangga-mangganya. Pertama, yang kedua juga Litmus ini berarti sudah sangat paham dengan karakter para penduduk desa yang suka memunguti mangganya, sehingga dia melakukan strategi ya. Dia sudah sangat berpengalaman, dia sudah sangat dewasa, punya asam garam dalam dunia permanggaan ini ya. Jadi dia sudah sangat berpengalaman merawat mangga-mangganya dengan membungkusnya satu persatu. Intinya sama, kamu jabarkan dalam dua hal yang berbeda ya. Satu, Litmus bukan anak kecil lagi, dia sudah sangat berpengalaman dalam merawat pohon mangganya, dan dia tahu bagaimana supaya mangga-mangga itu tetap bertahan di pohonnya tanpa dimakan oleh kalong dan juga mungkin jatuh diambil para warga. Pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud ya dengan penulis menggunakan kata saya kan mesti hidup juga? Nah, kalimat ini kalau kamu lihat dikatakan oleh si Tengkulak ya. Tengkulak tadi yang mengatakan bahwa pada saat mereka tawar-menawar harga antara Tengkulak dan Cik Lina ini, ada kata di sini, aduh saya kan mesti hidup juga Cik ya, karena Cik Lina mengatakan bahwa janganlah 300 itu terlalu murah, tambah lagi 500 lah. Kemudian Tengkulak itu bilang, aduh saya kan mesti hidup juga Cik ya, 300 kalau oke ku panjat sekarang. Artinya apa? Tidak beda, tidak jauh-jauh dari kata aku mesti hidup juga. Artinya bahwa si Tengkulak itu juga membutuhkan uang untuk kehidupannya, untuk menghidupi keluarganya. Poin pertama. Poin kedua masih dengan inti yang sama, bahwa artinya adalah si Tengkulak itu butuh uang dan dia
menginginkan menawar mangga itu dengan harga semurah mungkin. Ya, karena dia membutuhkan, semakin dia untung, semakin banyak uang yang bisa dia gunakan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Ya, seperti itu. Kalau dilihat dari Maxim yang diterbitkan, ya, ini juga seperti ini. Jawabannya tidak harus menggunakan kalimat lengkap selama jawaban-jawaban kalian itu langsung kepada intinya, dapat dimengerti dan akurat menjawab apa yang ditanyakan. Kalian akan mendapat nilai sesuai dengan apa yang kalian jawab, ya. Jadi tidak perlu khawatir, walaupun tidak semua jawabannya secara eksplisit ada di dalam teks, tetapi kalau kalian paham ceritanya, kalian dengan mudah akan mendapatkan jawaban dan bisa menyimpulkan dari konteks cerita yang disediakan di sana, ya. Baik, ada banyak peribahasa sebenarnya di dalam teks tadi, ya. Ada peribahasa nasi sudah menjadi bubur, ya, dan juga ada peribahasa lain, tetapi saya memilih satu peribahasa ini untuk menutup pertemuan kita kali ini, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang artinya adalah jika kalian ingin berhasil, ingin sukses di dalam segala hal, janganlah takut untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih sudah mendengarkan, dan saya berharap yang terbaik untuk ujian kalian esok hari. Terima kasih.